Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Sahabat dan saudara-saudara yang kami hormati, senang sekali pada kesempatan ini kita bersama-sama mengkaji sebuah topik yang saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Roghib Assirjani yang berjudul Misteri Sholat Subuh. Sebagian apa yang saya sampaikan ini sebagian besar merupakan isi dari buku tersebut yang saya anggap buku ini sangat menarik untuk kita ketahui isinya, untuk memberikan motivasi kepada kita dalam menjalankan ibadah mahdhah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu, wabil khusus pada sholat subuh berjamaah. Langsung saja kita persingkat bahwa sholat subuh itu merupakan satu ujian, di mana Allah menjadikan ujian sebagai standar bagi semua manusia sejak diciptakan oleh Allah, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka belum diuji atau tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta keimanannya tentunya. Jadi ujian merupakan satu hal yang pasti akan dilalui oleh setiap orang yang beriman. Kemudian kalau kita melihat kepada karakteristik ujian, ya, sebuah ujian itu biasanya sulit, ya. Karena jika ujian itu tidak sulit, semua akan lulus, ya. Baik seorang mukmin maupun seorang munafik. Kemudian karakteristik yang kedua, sebuah ujian itu biasanya logis, masuk akal. Ya, kalau ujian itu mustahil, maka baik dia seorang mukmin ataupun seorang munafik, ya, dia akan gagal semuanya. Dan Allah mengingatkan kepada kita bahwa kematian dan kehidupan merupakan sebuah ujian. Ujian untuk mengetahui siapakah di antara kita yang baik amalnya. Surat Al-Muluk ayat 2 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Nah, saudaraku dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
Salah satu ujian yang berat atau dengan nilai yang sangat tinggi bagi kaum laki-laki khususnya adalah sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah secara rutin di masjid atau di musola merupakan satu ujian yang sangat berat bagi kaum laki-laki tentunya. Sehingga dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW menjelaskan, athqalus sholati 'alal munafikin sholatul isya wa sholatus subhi walau ya'lamu ma fihinna la tauhuma walau habwan. Artinya bahwa sholat yang paling berat dirasakan oleh seorang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Berat sekali. Lau ya'lamu ma fihima la tauhuma walau habwan. Padahal kalau mereka mengetahui, kalau mereka tahu keutamaan di dalam sholat isya, di dalam sholat dan di dalam sholat subuh berjamaah, ya, kalau mereka mengetahui keutamaannya, mengetahui manfaatnya, mengetahui keuntungannya, mengetahui fadilahnya, la atauhuma walau habwan, maka pasti mereka akan menuju masjid walaupun harus sambil merangkak. Ya. Ini merupakan salah satu ujian yang diberikan kepada umat manusia, khususnya bagi umat Islam, ya, terhadap sholat subuh berjamaah. Lalu saudaraku dan sahabatku yang dirahmati Allah, coba mari kita renungkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Al-Baqarah ayat 286 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia pun akan mendapatkan siksa dari keburukan yang dikerjakannya. Ini patut kita renungkan, bahwa seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, pasti Allah memberikan ujian itu tidak sampai melebihi kapasitas kemampuan manusia. Yang kedua yang perlu kita renungkan juga sebelum kita masuk kepada keistimewaan sholat subuh adalah orang Amerika, orang Barat, mereka bangun pagi-pagi sebelum jam 5, ya, dan keluar rumah dalam keadaan yang sangat dingin, cuaca yang sangat dingin, hanya untuk berjalan-jalan bersama anjingnya. Untuk apa? Untuk menghirup udara segar. Namun ironis, ya, sebagian umat Islam atau sebagian besar orang Islam enggan bangun pagi, padahal demi Tuhannya. Ini patut menjadi renungan kita. Kemudian yang juga bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, kalau selama ini kita begitu takut manakala kita meminta izin kepada atasan kita untuk telat bekerja, tetapi begitu mudahnya dan begitu entengnya kita meminta izin kepada Allah untuk setiap hari sholat subuh kesiangan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala justru yang menciptakan kita dan yang menciptakan atasan kita. Lalu yang berikutnya yang harus kita jadikan renungan juga, seandainya ada orang kaya yang menjanjikan kepada kita bahwa apabila Anda bisa hadir di tempat kami pukul 4 pagi dan kami akan berikan
uang sebesar 5 juta, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita bermalas-malas untuk memburu janjinya itu, atau memang kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan 5 juta ya untuk hadir pada waktu yang ditentukan oleh orang kaya tersebut? Ya, jawabannya ada semua. Ya. Lalu yang terakhir untuk kita renungkan, tiba-tiba istri atau ibu Anda membangunkan Anda pada jam 4 pagi dan berteriak bahwa rumah tetangga kita kebakaran. Jawab dengan jujur, apakah pada saat itu kita akan tetap melangsungkan tidur kita, atau kita akan beranjak bangun, kemudian kita mencari air, kemudian menolong untuk memadamkan api? Jelas kita amat takut pada api dunia. Tapi bagaimana dengan api neraka? Ya, api neraka yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa api yang dinyalakan anak-anak Adam merupakan 1/70 dari panasnya neraka jahanam. Ya. Yu'ti bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfi zamam ma'a kulli zamamim sab'una alfi mulki yajrunaha. Pada hari itu di neraka jahanam terdapat 70.000 pengikat yang pada masing-masing pengikat dikendalikan 1.000 malaikat yang mengekangnya. Saudaraku dan sahabatku yang dirahmati Allah, orang yang menjaga sholat subuhnya niscaya Allah akan memberikan jaminan padanya terbebas dari siksa neraka jahanam. Ini janji Allah. La yalijun naru ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari, yakni sholat subuh, dan sebelum terbenam matahari, yakni sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Nah, saudaraku dan sahabat-sahabatku, masihkah kita berucap mustahil bagi saya untuk bangun sholat subuh? Sesungguhnya permasalahannya tentunya kembali kepada kemauan kita, mau atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang taat begitu saja. Dia akan memberikan pahala, dan kita diperbolehkan untuk beribadah dengan berharap pahala, karena pahala inilah nanti yang akan mengundang rahmat bagi kita. Nah, selanjutnya saudaraku dan sahabatku yang dirahmati Allah, kita akan melihat pada intinya bagaimana sih sebenarnya keistimewaan sholat subuh ya, yang dijanjikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwa pahala sholat subuh itu sama dengan pahala sholat 1 malam penuh. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW, man sholal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal laili wa man sholas subhi fi jama'atin faka'annama sholal lailu kulluhu, yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat separuh atau setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalaman suntuk atau semalaman penuh. Ini fadilah yang pertama. Tentunya sampai saat ini kita masih belum dapat melaksanakan sholat sunnah separuh malam, apalagi sampai
semalaman suntuk. Nah, barangkali jalan keluar yang dapat kita lakukan sebelum kita laksanakan separuh malam atau semalaman suntuk, mari kita laksanakan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap malam ternyata Allah memberikan peluang untuk memberikan karunia-Nya yang amat besar. Jadi sebenarnya selain malam Lailatul Qadar yang selama ini sering kita buru di dalam setiap bulan Ramadan, maka sebenarnya ada setiap malam yang bisa kita jadikan perburuan untuk memperoleh karunia Allah selain malam Lailatul Qadar. Ada setiap malam yang bisa kita buru untuk mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW menjelaskan, yanzilu rabbuna wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yubqa thuluthil lailil akhir yaqulu may yad'uni fastajibu lahu man yas'alni fa'ataihu wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Allah akan turun ke langit bumi pada setiap malam ketika malam tinggal sepertiga yang terakhir. Lalu dia berkata, mana hamba-hambaku yang berdoa, yang meminta, akan kukabulkan doanya. Mana hamba-hambaku yang meminta kepadaku untuk aku penuhi permintaannya. Mana hamba-hambaku yang beristighfar, yang memohon ampun kepadaku untuk aku ampuni dosanya. Sehingga tidak perlu kita harus menunggu sampai malam Lailatul Qadar tiba nanti. Setiap malam Allah menanti hamba-hambanya yang berdoa untuk dikabulkan keinginannya. Setiap malam Allah menanti-nanti hambanya yang memohon ampunan untuk Allah ampuni. Yaitu kapan? Sepertiga yang terakhir di setiap malam. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang kita dapat adalah bahwa sholat subuh berjamaah itu merupakan sumber cahaya di hari kiamat. Kita tahu bahwa pada hari kiamat semua sumber cahaya di dunia akan padam. Matahari akan digulung, demikian juga bintang-bintang akan berjatuhan sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Takwir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, itulah pada hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, basyirul musiina fi zulmi ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang terang pada hari kiamat. Walaupun memang hadis ini turun pada saat itu ketika PLN belum ada, sehingga ketika seorang hamba berjalan menuju masjid atau musola tentu berjalan di kegelapan. Namun walaupun sekarang PLN sudah bisa menerangi, tetap hadis ini masih berlaku bagi mereka yang berjalan di tengah kegelapan menuju masjid, ya. Allah akan berikan cahaya di hari kiamat dengan cahaya yang tam, dikatakan tam artinya sempurna. Cahaya yang akan menjadikan rahmat kepada seorang hamba dari Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga tentunya.
Nah hadirin, saudaraku dan sahabatku yang dirahmati Allah, keistimewaan yang berikutnya atau yang ketiga, Allah menjanjikan surga. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah menjelaskan, man shollal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, nah, ulama memperjelas dua waktu yang dingin ini adalah sholat subuh dan sholat asar, maka akan masuk surga. Jadi sebenarnya tidak sulit masuk surga itu. Banyak Allah berikan kunci surga kepada kita. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, miftahul jannah la ilaha illallah, bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau dalam hadis lain dikatakan, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia masuk surga. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah dan Rasulnya sudah banyak memberikan bocoran kepada kita untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Dan tentunya surga merupakan puncak keinginan bagi orang-orang mukmin. Ya. Surga inilah yang menjadi kesuksesan yang hakiki dan kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin zaiqatul maut, fa innama tuwaffawna ujurakum fi yaumil qiyamah, wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhzi'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa tiap yang bernyawa akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang kamuflase, yang menipu. Berikutnya, saudaraku dan sahabatku yang dirahmati Allah, keistimewaan yang berikutnya, kita bisa melihat Allah. Sungguh, kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Ini janji Rasulullah. Fa innas tata'tum alla taglabu ala sholati qabla tulu'i syamsi wa sholati qabla ghurubi syamsi faf'alu. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Kita bisa lihat bagaimana fanatiknya seseorang ketika dia mengidolakan seorang idola. Ketika dia bertemu dengan idolanya, sungguh merupakan satu kebahagiaan yang tak terkirakan. Bahkan dia akan histeris karena bertemu dengan idolanya. Bagaimana kita? Bagaimana kita yang selama ini tidak dapat memandang Allah, ya. Kemudian di hari kiamat nanti, ya, karena rahmat dari pahala sholat subuh berjamaah, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini menjadi suatu hal yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Saudaraku dan sahabatku yang dirahmati Allah, selain keistimewaan tersebut, mari kita perhatikan hal yang lain. Misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa yang amat pedih bagi mereka yang meninggalkannya.
Meninggalkan sholat wajib merupakan satu dosa yang besar dan satu musibah yang tiada tara. Sholat merupakan amaliyah pertama yang dihisab pada hari kiamat. Jika sholatnya bagus, maka baguslah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya jelek, maka jeleklah semua amal perbuatannya. Demikian Rasulullah menjelaskan, awalu ma yuhasabul abdu indallahi fi yaumil qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat sairu amalihi wa idza fasadat sairu amalihi. Kemudian yang perlu kita renungkan dan perhatikan juga, selain keistimewaan dari sholat subuh yang tadi sudah kita jabarkan keistimewaan-keistimewaannya, ada suatu sholat sunnah ya, di waktu subuh yang justru fadilahnya lebih mulia daripada dunia beserta isinya, yakni sholat fajar yang kita laksanakan pada saat menjelang sholat subuh ya. Jadi sholat sunnah sebelum subuh merupakan sholat sunnah yang paling banyak pahalanya dibandingkan sholat sunat yang lainnya. Sehingga Rasulullah menjelaskan, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajri, dua rakaat di saat sholat subuh ya, menjelang sholat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha ya. Itu khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan beserta isinya. Kita berpikir, nah kalau sholat sunnahnya saja begitu besar, bagaimana dengan sholat wajibnya? Subhanallah. Dan patut untuk menjadi saksi juga, untuk menjadi kita pikirkan juga, selain keistimewaan-keistimewaan tersebut adalah waktu yang menjadi saksi. Allah tidak pernah bersumpah dalam kitabnya dengan waktu ya, kecuali dengan waktu sholat subuh ya. Wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan malam yang ke-10. Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri ya. Perbandingannya yaitu 27 kali lipat ya. Sholatul jamaah afdolu min sholatil fad ya, wahya sab'a wa isrina darajah ya. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol dibandingkan sholat sendiri dengan perbandingan 27 kali derajat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dan juga patut menjadi bahan pemikiran kita selain keistimewaan sholat subuh ya, bahwa kita berada di bawah lindungan Allah. Rasulullah SAW memberikan janji, bila sholat subuh Anda kerjakan, maka Allah akan melindungi Anda seharian penuh. Man sholat subh fahuwa fi dhimmatillah fala tahfarullaha fi ahdihi faman qatalahu sholabahullahu hatta yakihi finnari ala wajihi. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Sungguh ya, sangat murka Allah kepada mereka yang menganiaya hambanya yang melaksanakan sholat subuh. Nah hadirin, sahabatku dan saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah barangkali sekelumit dari sebagian buku yang saya baca tentang misteri sholat subuh. Mudah-mudahan
uraian tadi membuat saya khususnya untuk bisa mengintrospeksi diri, untuk meningkatkan, memotivasi ya, agar dapat menjalankan semua perintah-perintah Allah, wabil khusus tentunya dalam pelaksanaan sholat, khususnya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan akan termotivasi untuk bisa dan selalu meningkatkan amal ibadah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Segala yang kurang, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.